cakupan garapan dan cakupan wilayahnya itu tidak hanya Jawa sentris atau Indonesia semata, melainkan global, maka peran ulama ini karena Nahdlatul Ulama adalah kebangkitannya para ulama. Ini ulama punya garapan yang stigmanya sekarang kan hanya sebatas ibadah makhluk saja, tapi juga menjadi nahkoda bagi terwujudnya cita-cita Islam rahmatan lil alamin, itu terwujudnya kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dalam itu hakikat keberadaan NU yang bisa rekan dan rekanita tim kru temukan hasil kajian-kajian berdasarkan literatur yang ada. Nah, persoalan kemudian adalah landasan berpikir dan bertindak seperti apa yang dipakai agar hakikat keberadaan NU itu bisa diwujudkan. Nah, ternyata kita punya karakter yang sangat kuat sekali, yaitu 4 karakter, yaitu adalah pertama moderat, kalau bahasa Arabnya itu tawassut. Tawassut ini dimaknai hadir sebagai penyelesaian masalah, bukan hadir sebagai sumber masalah atau menimbulkan masalah. Yang kedua, tawazun. Tawazun itu dimaknai seimbang. Itu dimaknai adalah dalam menggunakan sumber dalil-dalil itu komprehensif, tidak hanya yang terjebak pada teks semata, tetapi menggunakan rasio empirik kalau bahasanya Pak Supri, juga bahkan gnosis, kasyaf wal ilham para ulama-ulama tasawuf itu karena proporsionalitas itu menjadikan kita seimbang. Kemudian tasawuf toleransi itu memberikan ruang mereka yang beda keyakinan untuk meyakini keyakinan itu tanpa mereka itu merusak keyakinan kita. Kita yakin terhadap keyakinan kita, memberikan porsi ke orang lain untuk melakukan apa yang diyakini, tetapi kita bisa melakukan kerjasama sepanjang itu punya kesamaan. Itu ada jargon, yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Nah, kemudian yang konsisten ta'adul dimaknai konsistensi dalam menegakkan kebenaran dan menahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi konsistensi NU itu menegakkan kebenaran dan juga sekaligus berusaha menghilangkan kemungkaran. Jadi 4 itu satu karakter, dan itu ternyata terdapat di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu kemudian dimaknai yang semula kan hanya sebatas Ahlussunnah wal Jamaah yang ngetut kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Nah, ini berdasarkan literatur yang ada, bahwa literatur yang kita ambil itu adalah kitab Ithafus Sadatil Muttaqin karangan Tajuddin As-Subki dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin ya. Itu menyebutkan bahwa mereka-mereka Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka-mereka yang menyepakati akidah yang satu di dalam sifat wajib, jais, mustahil bagi Allah dan Rasulullah, dengan punya metodologi yang mengkolaborasikan dari sumber dalil yang ada, Quran, hadis, ijma' ulama kesepakatan para ulama, kemudian al-aqlu as-salim, akal yang sehat, kemudian al-hawas as-salimah, empirisme gitu ya, observasi dan sebagainya. Tidak hanya itu, juga mengkombinasikan kemampuan kasyaf wal ilham. Nah, itu sebuah metodologi para ulama-ulama mujtahid yang kita anut, dan itu menjadi landasan kita berpikir dan bertindak ternyata. Nah, karena itu kemarin dalam epistemologi kita sudah menemukan karakternya. Kedua, harus memang
melalui landasan berpikir dan bertindak ala manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Coba kita tuntas maqasidus syariah lebih lanjut. Kita menemukan bahwa di titik inilah identitas kita, bahwa kita harus menjaga agama kita, kita harus menjaga diri kita, kemudian menjaga akal kita, menjaga kehormatan kita, bisa dimaknai dengan menjaga nasban wa naslan, keturunan kita, juga bisa dimaknai profesi kita, kemudian menjaga harta kita, juga yang terakhir itu adalah sudah ya, udah 5 ya? Udah 5 ya. Padahal sambil perang ya. Jadi udah 5 itu. Nah itu sebagai pangkal tolak NU melakukan kerja-kerja, bahwa seberapa jauh yang 5 kebutuhan pokok itu sudah diimplementasikan di lembaga-lembaga atau bahkan di banom-banom yang ada. Seberapa jauh misalnya lembaga perekonomian berdasarkan itu. Jangan sampai lembaga perekonomian karena tujuannya adalah hifdzul mal yang saling berkaitan dengan hifdzuddin dan lain sebagainya, jangan sampai di situ malah jualan tidak menjamin kehalalan bahkan keberkahan bagi warga Nahdlatul Ulama. Nah, juga sampai pertanyaannya adalah seberapa peran NU terhadap di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam konteks NKRI. Nah, kemarin juga ditemukan bahwa kalau semacam ini berarti NKRI itu sangat sudah Islami sekali. Adapun terkendala dalam soal teknis itu soal lain lah, tinggal dibenahi. Nah, malam hari ini itu bagian dari epistemologi itu Pak Kiai Haji Ahmad Muhdir MM Al-Hafidh radhiyallahu anhu. Amin. Amin. Semoga Allah meridhoi. Ini posisinya kan sentral karena ketua. Jadi talanging atur ya. Jadi sentra di semua lini, atas dan bawah. Surya, kemudian juga lembaga Banom wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ini nah, kira-kira ini sangat menarik tema malam hari ini, yaitu strategi-strategi yang berciri khas ala manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini yang akan diterapkan atau yang menurut panjenengan itu diperlukan seperti apa sehingga ontologi ini, hakikat keberadaan NU ini dan sekaligus program-programnya tidak lepas dari identitas kita, berkarakter moderat dan lain sebagainya itu, maka diperlukan strategi. Nah, saya kira, ini tugasnya ketua biasanya memang beban beratnya begitu. Jadi antara ngetuke karepe kiai gitu, kemudian dihadapkan pada realitas di lapangan. Inilah perlu strategi yang sekaligus ini sebagai pijakan bagi teman-teman lembaga Banom sekalian Ibnu IPPNU, ini sebagai pondasi agar panjenengan semua yang di Ibnu IPPNU mengetahui betul strategi ala manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai mispersepsi bahkan keluar dari strategi ala manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada yang menarik, yang ini sebagai pemantik biasanya kita pantik dengan satu kaidah yang berdasarkan ulama mujtahid. Ini juga menjadi karakter kita di ngaji Nahdlatologi, karena berbasis Nahdlatul Ulama, berbasis ulama biasanya dibacakan satu kalimat atau beberapa kalimat berkesesuaian dengan tema ini. Nah, yang pada malam hari ini karena ini berkaitan dengan strategi, ini saya bacakan
satu makalah dari Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Itu bahwa bismillahirrahmanirrahim, ad-dinu wal mulku tawamani, fad-dinu aslun wa sultanu harisun, famala asla lahu famahdumun, wa mala harisa lahu fadha'i'un. Jadi agama dan kekuasaan itu saudara kembar. Agama merupakan fondasi, fad-dinu aslun, sedangkan kekuasaan negara adalah harisun, pengawalnya. Sesuatu famala aslalahu famahdumun, sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh. Wamala harisalahu fadha'i, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan. Karena ini wilayah strategi, tentunya akan berkaitan hal yang demikian. Tetapi setahu saya strategi itu ini mungkin bisa dielaborasi dengan panjenengan yang sudah menjalankan ini. Ada dua. Pertama, apa yang panjenengan sering utarakan, yaitu adalah membangun kemandirian jamiah dan jamaahnya. Berarti itu adalah penguasaan struktur civil society-nya. Nah, ini yang berkaitan dengan yang saya sampaikan, ternyata sangat berkaitan dengan kekuasaan. Dan sebenarnya strategi apa yang ala manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam dua hal ini. Satu, harus civil society-nya dibangun menuju kemandirian organisasi dan kemandirian jamaahnya. Satu sisi sangat